Ini ternyata yang menarik rahasia Yesus. Sebelum dia melakukan mujizatnya, dia selalu awali dengan doa dan ucapan syukur. Yang pertama, yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur? Bersyukur kunci menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Bersyukur itu mempercepat rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Tapi komplain, bersungut-sungut, menggerutu, tidak tahu berterima kasih justru menghambat rencana Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel sebetulnya dari Mesir menuju ke perjanjian hanya cuma butuh waktu 40 hari jalan kaki sampai di tanah perjanjian. Tapi karena mereka Bapak Ibu sudah mengalami mujizat Tuhan, laut dibelah, dia berjalan di atas laut yang kering. Saya mau tanya sama saudara, jenis vacuum cleaner model apa yang bisa mengeringkan air laut? Coba cari di bawah air 1. Ini betul-betul sampai itu laut dikeringkan. Kering bukan lumpur. Kalau masih becek lumpur, orang berat jalan menyeberang. Tapi ini sampai kering. Dia lihat dengan mata kepala sendiri Tuhan menyertai. Dan bahkan tentara Mesir di belakang dihalangi dengan angin sehingga tidak bisa menyentuh orang Israel. Begitu orang Israel sudah sampai di seberang, maka air itu menyelimuti semua pasukan Mesir. Mereka lihat mujizat begitu dahsyat, begitu hebat, belum pernah terjadi sepanjang masa, bahkan sampai hari ini lagi. Nanti guys, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka menari memuji Tuhan. Berjalan lagi. 1 hari tidak ada air, 2 hari tidak ada air, 3 hari nggak ada air. Mereka menggerutu, sungut-sungut. Mereka menemukan sumur. Dan ketika mereka timba air itu rasanya pahit. Mereka langsung komplain sama Tuhan. Bagaimana mungkin kau Tuhan tidak berikan kami air? 3 hari lalu guys. Belum 1 minggu. 3 hari lalu kamu lihat Tuhan belah laut. Masa Tuhan gak bisa bikin air pahit jadi air manis? Kamu berdoa, jangan komplain, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan khawatir. Ya doa dong. Jangan pakai kekuatanmu. Akhirnya Musa mulai berdoa. Menyatakan semua isinya. 3 hari lu Tuhan. Kami ini tidak minum. Masa engkau membiarkan kami mati di sini semua? Tuhan katakan Musa, lempar kayu di sebelah sumur itu. Maka sumur yang pahit akan berubah jadi air yang bisa diminum. Musa melakukannya dan air itu berubah seketika menjadi air yang bisa diminum. Guys, orang kalau bersungut-sungut, semua jalan tertutup. Tapi orang kalau bersyukur, masalah sebesar apapun, pintu boleh tertutup rapat-rapat, selalu ada jalan tikus yang Tuhan bukakan. Bersyukur itu mempercepat rencana Tuhan. Bangsa Israel gara-gara bersungut-sungut terus, akhirnya harusnya 40 hari masuk tanah perjanjian, jadi 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, saudara sedang berdoa buat jodoh, udah usia 40, gak dapat, karena bersungut-sungut, baru 40 tahun kemudian saudara dapat, umur 80 dapat jodoh. Siapa yang mau sama kita? Makanya berhenti bersungut-sungut. Aku udah perawan tua lupa Jojo. 45 tahun masa gak dapat jodoh. Semua teman-teman kelasku sudah punya banyak anak. Bersyukur. Teman-teman kami yang bersyukur gak dapat jodoh. Saya kasih tahu. Saya punya teman gendut pendek. Di Australia, pulang Australia. Karena makanannya enak, tambah gendut. Dia datang ke gereja. Dia lihat satu perempuan cantik yang minta ampun. Dia berkata, Tuhan, aku pengen sekali dapat tuh cewek. Kurus, langsing, tinggi. Dan gak masuk di akal tuh orang mintanya. Lihat wajah dong, cermin. Tapi karena dia berdoa, dia berusaha, dia bersyukur. Serta tiba-tiba dia dikenalin sama cewek itu. Dan kemudian dia deketin cewek itu. Gak tahu kenapa. Ketika dia menyatakan I love you, cewek itu dibutakan sama Tuhan. Yes, I love you too. Oh my goodness. Tuhan bisa membutakan mata perempuan cantik. Waktu saya menikah, ya ampun jadi angka 10. Satu kecil, satu gemuk. Bersyukur. Berapapun usiamu, apapun penyakitmu gak sama semua. Bersyukur. Sudah tahu, ini ternyata yang menarik rahasia Yesus. Sebelum dia melakukan mujizatnya, dia selalu awali dengan doa
dan ucapan syukur. Yang pertama, pada waktu Yesus sedang berhadapan dengan 5.000 orang kelaparan. Sedangkan Yesus di tangan tidak ada apa-apa. Dia berkata kepada Filipus di dalam Yohanes pasal 6 maksud saya. Adakah sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang kelaparan ini? Filipus gebrak, uangku 200 dinar. Sekalipun dibelanjakan roti tidak akan pernah mengenyangkan mereka, Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus ingin menguji, mari berikan apa yang kau punya kepada Tuhan. Aku akan lipat gandakan. Aku gak peduli dengan keterbatasanmu, dengan kemampuanmu. Yang penting apa yang kamu punya serahkan kepadaku. Filipus tidak siap. Kemudian di sini Andreas berkata, tadi aku ketemu anak kecil. Dia punya 5 roti 2 ekor ikan. Izinkan aku meminta roti dan ikan itu dan menyerahkan kepadamu. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.